Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan?
Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh, apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, haleluya. Berjumpa lagi di hari Minggu yang luar biasa. Mari sama-sama kita siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan karena kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menari di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi hari ini untuk menari bagi Engkau. Mari sama-sama katakan, Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Kami bawa pujian kami Tuhan, sama-sama katakan namanya Tuhan, menara yang teguh. Engkau kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berapa banyak yang percaya hari-hari ini ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir atas setiap kita. Bahkan hari ini kuasa Tuhan sedang mengalir atas rumah demi rumah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk Tuhan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lagi katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sorak-sorai haleluya bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Dari rumah-rumah kami berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya hadirat-Mu menyertai setiap kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Tidak akan ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. This is our worship for you Lord. This is our praise for you God. For you are almighty of our praise. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan buat Tuhan. Who is like you Lord in all the earth?
and beauty, endless worth. Amen. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Sing it out. Who is like you, Jesus? Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. 'Cause you, Jesus, 'cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Come on, sing it out. Your presence is heaven to me. We see your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Who is like you, Lord, in all the earth? Come on, sing it out. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Mari angkat tangan, katakan, your presence is heaven to me. Kami nyanyikan your presence is heaven to me. Jesus, oh Jesus,
Engkau yang setia buat kami. Ubah kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari angkat tangan bersama-sama, lebih lagi nyatakan, Engkau yang setia dan tak pernah meninggalkan kami. Yesus namanya. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku Tuhan. Engkau milikku dan ku milik-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduanku, kami tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu,
Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online service pada hari ini. Tuhan berbicaralah, setiap kami dimanapun kami berada, tangan Tuhan sanggup menjamah kami. Kuatkan yang goyah, sembuhkan kami, dan terus arahkan kami Tuhan. Berbicaralah hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi, nyatakan isi hati-Mu. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Sebuah kehormatan buat saya untuk bisa melayani Bapak Ibu semua di ibadah online service pada hari ini. Nah, saya bersyukur pada Tuhan kita bisa lalui 2020. Kita ada di tahun yang baru 2021. Ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, pada hari ini tema yang diberikan ya, karena ini merupakan tema dari gereja saudara, yaitu soal integrity atau integritas. Saya ingin membagikan ini. Nah, saya sadar menyampaikan ini gampang, tapi mempraktekannya saya tahu butuh kekuatan dari Roh Tuhan dan komitmen kita yang sungguh-sungguh. Ya, kata integritas sendiri itu sebetulnya berasal dari kata tamam atau artinya bening atau transparan, ya, transparan, tidak buram begitu ya. Makanya definisi daripada integritas adalah keselarasan hati, di mana antara hati dengan mulut dan tindakan itu sama, koheren ya. Jadi keselarasan antara hati, mulut dan tindakan itu sama ya, tidak berbeda. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu semua untuk kita coba melihat beberapa hal, karena saya yakin begini, hari-hari ini memang Tuhan cari orang-orang yang hatinya murni, yang hatinya bersih. Makanya doa dari seorang raja yang diurapi Tuhan namanya Daud, dia berkata, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah kekuatanku. Di kitab Mazmur dia katakan itu. Nah, kata tahir sendiri berasal dari kata asli namanya tahor, ya, tahor. Seperti kata nazar itu terhubung dengan kata nazir, yaitu pelayan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu semua, kata tahor atau kemudian dari situ muncul kata tahir, itu artinya kan the clean heart, hati yang bersih. Ini integritas, yaitu hati yang bersih adalah sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya. Ya, kenapa setan gampang mengintimidasi, apalagi di hari-hari seperti ini? Karena ada produk setan di dalam hidup orang itu, makanya dia intimidasi. Kamu sok rohani tapi tetap bohong juga, tetap licik juga, tetap kasar juga dalam cara main di bisnis kah, di kehidupan. Makanya gampang terintimidasi. Nah, saya ajak, mari kita membangun ini dalam kehidupan, karena ini sangat penting ya. Ini very important ya for our life tentunya ya. Ini sangat penting sekali. Nah, kita coba melihat Bapak Ibu semua, waktu Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja, kita tahu dia menggantikan Saul ya. Karena Saul memberontak, hatinya nggak murni lagi. Ya, kemudian Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan setelah Saul disingkirkan, ya karena hatinya salah dia disingkirkan. Kemudian begini, Tuhan memilih Daud. Ya, tentang Daud Tuhan berkata, Daud itu adalah orang yang berkenan di hatiku. Ya kan? Nah, kalau ini soal hati, berarti Daud dipilih karena hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi standarnya Tuhan adalah ini. Nah, kalau kita mundur ke belakang Bapak Ibu semua, ada di kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 tentunya. Ini adalah awal Daud diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya, Alkitab berkata begini. Waktu itu Samuel mengadakan persembahan korban dan dia undang Isai dengan anak-anaknya. Karena memang Tuhan sudah perintahkan salah satu anak Isai akan aku pilih menjadi raja menggantikan Saul. Nah, waktu itu kemudian anak yang pertama lewat kan namanya Eliab. Bayangkan, ini orang gagah, ganteng. Ya, perawakannya luar biasa. Kemudian Samuel berkata begini, sepertinya ini nih. Coba bayangkan, seorang Samuel saja, seorang nabi yang sungguh luar biasa, itu bisa salah menilai kalau menilainya dari permukaan. Ya, apalagi Rubin Ong, coba. Kita kan seringkali mengukur orang dari itu Bapak Ibu, penampilan di permukaan. Nah, ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah, saudara, kita jangan berpikir bahwa kalau ada orang perawakannya tinggi dan kemudian gagah begitu berarti dia ditolak. Enggak. Ya, isunya bukan itu. Ini isunya bukan soal tinggi pendek, kurus atau kekar, bukan itu isunya. Tapi kemudian yang berikutnya, nah ini prinsipnya ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Ya, Tuhan lihat hati. Ya, saya menyadari Bapak Ibu, kita ini sekarang ada di masa di mana roh selebriti ada di mana-mana. Ya, yang disebut dengan istilah kerennya orang sekarang narsisme. Apa-apa coba diposting ya lewat sosial media, mau lewat apa saja ya. Orang coba posting, bayangkan, sampai saya suka bercanda begini. Orang goreng masak itu telur ceplok saja, telur mata sapi misalnya. Dia berharap ribuan orang mau lihat apa yang dia lakukan. Bayangkan ya, lewat misalnya Instagram story-nya atau lewat apa ya. Saya kadang suka bercanda sama istri saya kan. Saya itu salah satu hobinya suka ngepel lantai Bapak Ibu ya. Sampai saya bilang sama istri saya, kalau saya lagi ngepel tolong kamu shoot dan kemudian coba posting kan. Ya wah, supaya begini kelihatan Ruben Ong lagi ngepel lantai begitu ya. Saya bercanda saja, tapi saya tidak akan lakukan ini. Nah, bayangkan kita ada di masa di mana orang terdorong untuk coba tampilkan semua, berharap orang lihat semuanya ada di permukaan ya kan. Orang coba mau dipuji dari semua hal yang ada di luar. Makanya kadang-kala saya prihatin, saya ingatkan saja buat Bapak Ibu, proses Tuhan belum selesai, sudah diposting-posting. Padahal hasil ujungnya belum tentuan seperti yang memang dia mau. Makanya banyak orang kemudian kecewa. Nah, saya ingin mengajak kita ya bahwa kenapa penting kita punya integritas hati yang bersih. Sebab integritas itu adalah seperti kantong anggur, ya, kirbat begitu kantongnya. Nah, lawatan, anggur kan gambaran lawatan. Lawatan boleh luar biasa, apalagi saya katakan gereja-gereja yang imannya besar itu biasanya wah Tuhan melawat, mujizat terjadi, jumlah ditambahkan, orang mengalami terobosan dalam hal finance mungkin, dalam hal keluarga misalnya. Tapi kemudian begini, kalau kantongnya itu bocor, maka akan hilang itu. Gak ada follow up kemudian. Makanya berapa banyak orang kemudian jadi Kristen karena ngalami mujizat, lihat mujizat, gak bisa bertahan dalam kehidupan. Ya, karena memang kantongnya bocor Bapak Ibu. Nah, berapa banyak itu terjadi? Saya melihat ya, ada orang-orang yang tadinya semangat, mengalami lawatan Tuhan, tapi kemudian tinggalkan Tuhan karena memang masalahnya ada di integritasnya. Makanya saya harus katakan, roh kita dibaharui oleh Tuhan. 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, kainos. Itu dibaharui rohnya oleh Tuhan, yang memperbaharui roh Tuhan kan. Nah, tubuh kita bisa mengalami mujizat, yang sakit sembuh misalnya, ya, yang kekurangan Tuhan berkati. Tapi kemudian kalau mentalitasnya yang ada pada jiwa itu tidak kemudian terus dijaga dengan kekuatan Tuhan lewat firman Tuhan tentunya, nanti mentalitas karakternya tidak kuat. Makanya masalah kita sebetulnya kan soal mentalitas. Ya, makanya saya sering katakan, misalnya orang suka bohong, janji tidak ditepati misalnya, kemudian pelit misalnya. Ya, itu adalah soal mentalitas Bapak Ibu. Itu soal apa yang ada di mentalitas kita yang kita terus harus dipangkas lewat firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya sih, kenapa memiliki integritas penting sekali dalam kehidupan? Ya, saya akan sampaikan beberapa hal yang sederhana. Saya berharap gereja ini akan tetap kuat di masa-masa seperti ini, sebab sekarang yang namanya mental breakdown, orang depresi secara mentalitas itu banyaknya luar biasa. Nah, kita kuatkan betul-betul apa yang ada di dalam hati kita, integritas kita tentunya. Ya, sebab yang pertama, why? Mengapa kita harus memiliki integritas yang kuat? Serangan akhir zaman ini adalah serangan soal integritas. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Sebab gini, kalau hati sudah nggak kuat lagi, ya
maka tindakan akan berantakan. Ya, saya punya prinsip menabur hati, menuai perbuatan, ya kan? Menabur perbuatan, menuainya kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter akan menentukan kuat nggak menghadapi kehidupan, termasuk in the future, di masa depan. Jadi menabur hati, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai masa depan dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 31, Bapak Ibu, mungkin nanti di screen di mana Bapak Ibu sedang melihat maksudnya terlibat dalam online service ini, mungkin tim multimedia akan tampilkan di screen. Nah, dalam kitab Daniel pasal yang ke-11, kita tahu kitab Daniel ini adalah disebut, istilah kerennya adalah kitab apokaliptik, kitab penyingkapan akan apa yang terjadi di masa depan. Ya, sebab kalau kita membaca di Daniel pasal 2, waktu Nebukadnezar mimpi dan itu menggelisahkan dia karena dia melihat patung besar, kepalanya dari emas, kemudian dadanya dari tembaga, kebawahnya dari besi, dan kemudian kakinya nanti campuran antara besi dengan tanah liat. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang akan muncul sampai kerajaan terakhir, campuran besi dan tanah liat itu. Kerajaan pertama sudah muncul, kepalanya adalah Nebukadnezar, Babel. Yang kedua adalah Persia, ya. Kemudian Romawi. Nah, kita lagi menunggu kerajaan terakhir yang disebut dengan Antikris, ya. Ini sudah di depan mata sebetulnya, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Bapak Ibu, dari apa yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu semua adalah ini dia, ya, bahwa Bapak Ibu semua, ya, dalam Daniel pasal 11, ini konteks akhir zaman, ayat yang ke-31, Alkitab berkata begini, tentaranya akan muncul, nya di sini nya kecil, ini berarti kerajaan gelap, ya. Kalau Alkitab bicara tentara, itu berarti konteksnya apa? Peperangan, Bapak Ibu, ya. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan, dan seterusnya. Nanti orang yang berlaku fasik itu akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap apa? Kuat dan bertindak. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata serangan yang paling luar biasa adalah serangan ketika tempat kudus dinajiskan. Itu benteng dalam kehidupan. Nah, tempat kudus itu apa? Itu hati, Bapak Ibu. Ya, itu hati. Benteng kehidupan kita ada di dalam hati. Nah, ketika tempat kudus ini dihapuskan, dinajiskan maksudnya, ya. Kata hati itu kan berasal dari kata kardia. Itu sebetulnya dari kata itu yang suka olahraga tahu istilah kardio, ya, supaya jantung kehidupan sehat. Itu memang pusat kehidupan, yaitu hati. Nah, hati coba mau dinajiskan dengan segala cara oleh kuasa kegelapan. Ya, supaya begini, akibatnya apa? Korban sehari-hari dihapuskan. Orang tidak lagi suka menyembah. Orang tidak lagi, korban itu kan berbicara tentang penyembahan yang berkorban. Ya, penyembahan yang bukan berpikir saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa. Ya, itu penyembahan yang disebut dengan korban sehari-hari. Karena kalau bicara penyembahan adalah bicara wilayah sakral, Bapak Ibu. Katakan sakral, Bapak Ibu. Sakralitas itu luar biasa. Makanya saya percaya prinsip ini, Bapak Ibu. Kalau sudah di area penyembahan, itu tidak lagi bicara berkat. Tapi ini bicara karakter. Sebab begini, berkat itu sudah disediakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Disalib Tuhan. Galatia 3 kan. Bahwa Tuhan jadi terkutuk disalibkan oleh kita. Supaya berkat Abraham turun, mengalir ke bangsa-bangsa. Bayangkan. Jadi begini, kalau sudah di area penyembahan ini bukan lagi soal berkat, tapi ini soal karakter. Ini sakralitas, Bapak Ibu. Di mana ini sungguh-sungguh, makanya betul, orang kalau nggak rendah hati susah menyembah. Nah, karena hati salah, maka begini, penyembahan kita akan diselewengkan untuk tidak lagi punya sakralitas. Makanya maksudnya apa Pak Rubin? Oh iya, banyak orang sekarang nyanyi, tapi tetap berdosa juga. Nyembah Tuhan, tapi kemudian karakternya tidak berubah. Ya, nah ini serangan virus akhir zaman. Ini lebih ngeri dari virus corona sebetulnya. Ya, sebab ini menyerang apa yang ada di dalam, bayangkan.
kemudian yang terjadi apa? Kemudian orang akan dibujuk dengan kata-kata licin. Dibujuk loh, enggak pakai kekerasan. Dengan sekarang berita-berita yang kemudian menakutkan, apalagi berita-berita yang membuat orang kemudian bisa tergiring menjauhi kebenaran, yaitu yang disebut dengan hoax kan. Berita-berita yang enggak jelas. Orang akan dibujuk sampai murtad. Nah, murtad itu bukan sekedar pindah agama, Bapak Ibu. Murtad itu definisinya Yesus, Bapak Ibu pasti mengerti ini. Dia berkata begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, kelihatannya, tapi hatinya jauh daripadaku. Itu adalah simptom atau gejala kemurtadan itu. Nah, saya sungguh-sungguh mengajak Bapak Ibu semua, yuk jangan sampai hati kita dinajiskan. Karena ini serangan kerajaan gelap di hari-hari terakhir ini. Saya kalau belajar dari Daniel, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar, Daniel itu waktu ditawan ke Babel dari Yerusalem, ya, itu waktu itu usianya 14 tahun. Bayangkan, dia seperti kita itu, kehilangan semuanya. Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan fasilitasnya sebagai bangsawan di Yerusalem. Kemudian pusat-pusat keagamaan di mana orang ukur hadirat Tuhan dari misalnya tempat, misalnya Yerusalem, Bait Allah, ya, kemudian tabut, perjanjian, kemudian apalagi hukum Taurat, nggak ada semua di Babel. Seperti sekarang kita ini kan secara fisik, ya gedung-gedung yang kita pakai untuk kebaktian belum bisa, ya acara ritual yang biasa kita kerjakan belum bisa, tapi nggak apa-apa, Tuhan ada di mana saja kok. Yang setuju katakan amin. Makanya tetap jaga hati. Tapi yang luar biasa, Daniel itu ditawan tapi tidak tertawan. Dia dianggap seperti budak, tapi dia punya mentalitas raja. Makanya orang kalau punya integritas, Bapak Ibu, hatinya sungguh-sungguh luar biasa. Dia hamba tapi punya karakter raja. Hatinya hamba, tapi karakternya karakter kerajaan, nggak sembarangan, Bapak Ibu. Ya, kita tahu Daniel punya pengaruh begitu luar biasa kan. Daniel itu dari usia 14 tahun, kemudian ikut pendidikan hampir 2 tahun sebelum dia mengabdi di kerajaan, sampai kemudian dia mengabdi sebagai tawanan ya, tapi nggak tertawan. Itu kira-kira sampai usia 84 tahun. Kan kita tahu, 83 tahun maaf. Jadi hampir 70 tahun, 69 tahun. Tapi excellent, luar biasa. Ya, karena begini, hatinya, bahkan kemudian begini, lewat kitab Daniel lah, ya, kita tahu penyingkapan banyak hal yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Nah, saya percaya hari-hari ini, yuk mari kita sungguh-sungguh punya warning buat diri sendiri, Bapak Ibu, bahwa memang serangan gelap ini adalah tujuannya. Untuk apa? Supaya hati kita dinajiskan. Kita jangan mau. Ya. Tapi yang kedua, saya percaya begini, gereja yang punya integritas itu akan ada pada kemuliaan Tuhan yang begitu hebat. Yang setuju, katakan amin. Ya, pasti akan ada kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa yang akan Tuhan nyatakan. Ya, nah, saya percaya Bapak Ibu ya, nubuatan dari kitab Yesaya pasal yang kedua, saya percaya hari-hari ini akan digenapi. Yang setuju katakan amin. Bahwa gunung rumah Tuhan, ya. Kalau bicara rumah itu bicara tentang komunal sebetulnya kan. Rumah itu kan sebetulnya di dalamnya nggak banyak orang. Makanya sekarang ini orang Kristen lagi banyak konsentrasi kembali untuk membangun mesbah keluarga. Saya percaya kul-kul tetap jalan walaupun mungkin lewat media online. Keluarga-keluarga dibangun kuat. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung yang lain. Di atas bukit-bukit yang ada di dunia ini. Sehingga banyak bangsa, suku-suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke atas gunung Tuhan. Supaya dia mengajar kita. Saya percaya hari-hari ini gereja akan dibawa pada kemuliaan yang luar biasa. Kata kemuliaan sendiri itu kan berasal dari kata asli namanya kabot, bahasa Ibrani. Atau bahasa Yunaninya doxa, itu sama ya Bapak Ibu ya. Itu artinya adalah, itu same word, sebuah kata yang sama. Artinya adalah itu tuh, God quality, kualitasnya Tuhan. Jadi orang kalau dipenuhi kemuliaan akan berkualitas. Orang berkualitas itu begini, janji tepati walaupun rugi. Tidak suka main jalan pintas. Seringkali kan ada orang sukanya jalan pintas supaya lebih cepat. Maafkan saya ya, untuk integritas tidak ada jalan pintas. Harus lewat proses kehidupan. Ada orang kan pengen cepat ngurus apa ya sudah
pakai uang saja atau pakai koneksi apa supaya ada jalan pintas cepatlah. Tapi saya ingatkan buat Bapak Ibu, untuk integritas nggak ada jalan pintas, tetap lewat proses. Oh Pak, proses? Iya. Bahkan saya katakan ini prinsip Bapak Ibu. Proses yang sekarang kita alami itu akan membentuk integritas asal responnya benar. Ya. Tapi kedudukan dan harta itu akan menguji integritas. Ya. Jadi buat orang benar sebetulnya harus mengerti prinsip ini. Proses itu biasa, itu membentuk kita punya karakter supaya tetap kuat. Ya, sampai hari ini pun saya tetap diproses untuk tetap rendah hati, untuk tetap rela berkorban, mengutamakan yang lain. Tapi begini, kedudukan, gelar, barang, fasilitas itu untuk akan menguji integritas seseorang seperti apa. Saya lihat ya ada banyak orang lagi susah, integritasnya kuat. Tapi begitu punya kedudukan fasilitas, karakternya berantakan. Karena memang fasilitas, kedudukan, gelar itu menguji integritas seseorang. Berikan orang fasilitas, kita akan tahu integritasnya seperti apa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa kemuliaan Tuhan sekarang sedang dinyatakan secara luar biasa. Percayalah. Ya, saya sungguh-sungguh berpikir begini, yang menghalangi kemuliaan Tuhan buat gereja apa? Ya, coba kita lihat Lukas pasal 12, Bapak Ibu ya. Ini yang Yesus katakan secara tegas buat murid-muridnya. Hari ini juga buat setiap kita ya. Lukas pasal 12 dari Alkitab kita, coba akan kita lihat. Lukas pasal 12, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Coba kita lihat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Coba perhatikan. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya. Jadi ini khusus untuk murid-muridnya, khusus untuk kita semua. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Amin. Ya, sebab nanti ayat berikutnya tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibuka, tidak ada yang tertutup yang tidak akan diterangi tentunya ya. Nah, waspadalah terhadap kemunafikan, yaitu ragi orang Farisi. Saudara, ibu-ibu pasti tahu, ragi itu kalau bikin roti harus, maksudnya orang pakai ragi. Ragi itu untuk apa? Ragi itu untuk mengembangkan. Ya, mengembang begitu ya, jadi membesar. Tapi belum tentu isinya. Banyak orang suka mengembangkan. Ya, semuanya mengembang, penampilan mengembang, ya semua di luar mengembang. Tapi isinya apa? Keropos nggak isinya? Isinya bernilai nggak dalam kehidupan? Makanya kemunafikan ini adalah penghalang kemuliaan Tuhan. Oh Pak Pendeta, Bapak ngomongnya enak, Bapak Pendeta. Pasti nggak munafik. Siapa bilang? Kemunafikan bisa menyerang siapa saja. Mau orang muda, orang tua, pendeta, jemaat, direktur, CEO, mau orang yang ada di posisi mana saja. Sebab ini menyerang yang ada di dalam kita. Ini bukan menyerang yang di luar kita, tapi menyerangnya apa yang ada di dalam kita. Ya. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan kita, kemunafikan itu apa sebetulnya? Kemunafikan itu begini, ya jelas lawan dari integritas. Ya itu apa yang di mulut beda dengan yang di hati. Apa yang di hati beda dengan yang dilakukan. Itu kemunafikan. Ya, kemunafikan itu begini, tahu konsep tapi tidak mempraktekannya dalam kehidupan. Wow. Nah, Tuhan paling membenci roh seperti ini karena roh ini sangat berbahaya sekali. Ya, saya berdoa Bapak Ibu semua, Tuhan akan bawa kita pada kemuliaan yang luar biasa. Memang kita seperti sekarang, seperti kalau Bapak Ibu baca Daniel 3, teman-temannya Daniel, ya itu komunal, Sadrah, Mesak, dan Abednego, itu mereka diizinkan untuk jalan di dalam api. Wow, sepanjang saya hidup, dan saya yakin, tanya ke orang tua kita yang sudah tua, sepanjang mereka hidup, tidak pernah ada orang bisa survive jalan di dalam api. Tapi ini cerita satu-satunya di Alkitab. Orang hidup jalan di dalam api. Elia menurunkan api, tapi tidak jalan di dalam api. Musa lihat api di semak belukar, tapi dia tidak hidup di dalam api. Ya memang dia pernah melintasi laut, tapi yang sudah dikeringkan oleh Tuhan. Tapi coba, ini Sadrah, Mesak, Abednego jalan di dalam api. Ya kan? Coba, waktu dilempar 3 orang, ternyata yang di situ 4 orang. Itu amazing itu pemandangan yang begitu indah. Ya saya yakin ini pemandangan mengalahkan aurora yang ada di Skandinavia sana, mengalahkan pemandangan yang ada di kutub selatan mungkin atau kutub utara, mengalahkan pemandangan apapun. Wow, itu pemandangan yang luar biasa.
Orang bisa jalan di dalam api. Kalau orang tanya, Pak, sekarang kita ada di masa apa? Kita sekarang lagi jalan di dalam api. Tapi sebagai komunal, Bapak Ibu, sebagai komunal sekali lagi. Cuman begini, dalam komunal, dalam dalam komunitas kita, kalau jalan di dalam api, jangan bawa orang yang bawa bensin. Ya, orang-orang yang tidak punya integritas nanti terbakar, Bapak Ibu. Jangan, ya, biar kita jalan bersama Tuhan. Ya, yang luar biasa, mereka itu bisa menang. Bahkan Nebukadnezar kaget, loh tadi yang dilempar 3 kok jadi 4. Makanya dia undang Sadrak Mesak Abednego. Sadrak Mesak Abednego, silakan keluar. Kalau saya jadi Sadrak atau Mesak, saya bercanda. Enak saja Tuhan suruh kita masuk. Sekarang Tuhan masuk saja temuin kita kan. Ya terbakar pasti Nebukadnezar kan. Tapi yang luar biasa begini Bapak Ibu, mereka bisa survive. Nah pertanyaannya, apa yang membuat mereka kuat? Mereka tuh punya penyerahan total utuh hatinya pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Dia berkata, Tuhan, kalaupun Tuhan itu mampu tolong kami, dia akan tolong kami. Tapi kalaupun enggak, ya itu di luar batas pengetahuan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Kami akan total hati kami kepada Tuhan. Wow, Tuhan cari orang-orang seperti ini. Yang hatinya tidak terpecah-pecah. Yang hatinya betul-betul melekat pada Tuhan. Ya, nah saya tutup dengan yang ketiga. Kenapa integritas penting? Ya, sebab yang pertama, integritas adalah yang tadi saya katakan. Kita sedang diserang di hari-hari terakhir ini pada hati. Yang kedua adalah, ini adalah kekuatan di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah ternyata integritas penting karena begini. Tanda orang punya integritas adalah orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan firman sebagai alat satu-satunya untuk tetap kita kuat membangun integritas. Nanti Bapak Ibu, saya akan ajak baca ayat-ayat terakhir sebelum kita akan berdoa. Coba kita akan lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 23 ya. Biasanya orang hafal ayat yang ke-23, tapi saya ingin membaca mulai ayat yang ke-20. Bapak Ibu bisa lihat di screen, ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yuk, pay attention dalam bahasa Inggrisnya, bayar perhatian. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Hari-hari ini pewahyuan lagi, ini saya pakai bahasa, digelontorkan pada siapapun. Saudara dengar sungguh-sungguh. Ya, hidupi, ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Kok firman jangan sampai menjauh dari mata, artinya apa? Biar mata kita melihat bahwa tangan kita melakukan, kaki kita mengerjakan. Ya, dan itu simpan baik-baik di dalam lubuk hati, itu penting banget, harta yang berharga. Alkitab berkata, karena itulah yang akan menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya berdoa, saudara hidup dan saudara sembuh karena firman Tuhan. Hidup di situ, saya suka pakai kata, biasanya dipakai kata zoe, hidup yang berkualitas. Nah, kemudian ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Nah pertanyaan saya, yang dijaga apa kalau kosong? Makanya hati kita harus penuh firman, supaya ada yang dijaga. Nah kalau kosong, yang dijaga apa? Ya, hati kita harus penuh dengan firman Tuhan. Yuk praktekkan firman Tuhan dengan segenap hati, Bapak Ibu. Taati, ketaatan total, jangan sampai terpecah-pecah. Orang yang punya integritas, hatinya tidak terpecah-pecah. Orang yang terpecah-pecah, ya jiwanya gampang dikalahkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, kuat dalam tahun 2021 ini. Saya berdoa sekali lagi buat Bapak Ibu semua. Korapashekete karapapapa. Hikarapata karapalapapapa. Berkati umatmu Tuhan. Sembuhkan umatmu. Kuatkan umatmu. Engkau sudah berbicara. Biar ini menjadi wahyu buat kami. Tahun 2021 ini. Kami mau komitmen dengan kekuatan Tuhan. Berjalan dalam integritas yang kuat di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil. Terima kasih. Berkati sekali lagi jemaat. Terus Tuhan urapi. Mereka tetap menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga,
supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya ajak jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya.